Selamat pagi saudara, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah, di mana kita masih memiliki kesempatan untuk bersekutu bersama. Meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita percaya dimanapun saudara berada saat ini, kita boleh sama-sama merasakan kehadiran Tuhan tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kesempatan-Mu saat ini Tuhan. Pagi hari ini kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu mempersembahkan tubuh ini Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Tidak hanya kami merasakan kehadiran-Mu di gedung gereja ini saja, tetapi dimanapun anak-Mu berkumpul, 1-2 orang berkumpul, Roh Allah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu, kami boleh merasakan mujizat-Mu yang luar biasa Tuhan. Oleh karena itu mari Roh Kudus pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Roh Kudus bekerja. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghalangi kuasa-Mu bekerja. Karena kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa-kuasa yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami awali ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu tepat waktu.
kuasamu terlebih besar dari kuasa yang ada. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Oh Yesus, haleluya. Ku percaya Yesus, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Aku percaya, Kau bekerja saat ini Tuhan. Kau bekerja, amin, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bagi saudara yang percaya saat ini bahwa Allah hadir di tengah-tengah saudara dan saya, sama-sama kita boleh katakan haleluya, amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Yang sukacita katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Kita percaya hanya ada di dalam satu nama yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu
puji-pujian hari ini. Haleluya. Kami bawa pujinya, nyanyian kemenangan, terpujilah nama hati kami. Amin. Haleluya. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujinya, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu kami bersuka. Amin. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, Yesus kau Raja. Yesus kau Raja. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Saudara mau diberkati Tuhan hari ini? Haleluya. Yang diberkati katakan haleluya. Haleluya. Luar biasa. Karena Tuhan tidak akan pernah menggagalkan berkatnya, tidak akan pernah menunda pertolongannya buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh yes Jesus. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Haleluya. Dia selalu menopang hidup kita, Dia selalu memegang tangan kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Percaya berkat-berkatnya tidak akan pernah tertunda, Dia selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku.
kasih buat berkat-berkat-Mu hari ini Tuhan. Karena kami percaya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Bersama dengan Yesus kami mampu menjalani hidup ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah firman-Mu menguatkan kami pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Perbaharui kami dari hari ke hari. Haleluya. Engkau Allah yang selalu setia menolong kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, Amin. memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kaulah penolongku Tuhan. Penolong yang selalu setia, Amin. memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Amin Jesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penolongku yang setia. Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau selalu memenuhi kebutuhanku. Oh ya Yesus, haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Perkara dapat ku tanggung
Katakan dengan suara hatimu, katakan dengan sungguh-sungguh, katakan dengan lebih sungguh lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kehidupan. Oh Yesus, Dialah penolong dan sahabat. Tetap percaya, katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. amin, amin Jesus. Di dalam Kami percaya, oh yes, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya Yesusku, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami semua sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus melalui darah Yesus Kristus. Tuhan, pagi ini kami datang menghampiri tata anugerah-Mu. Kami perlu bimbingan-Mu, kami perlu tuntunan-Mu, khususnya melalui firman dan Roh Kudus, agar kami boleh berjalan terus di atas jalan Tuhan, di atas rencana Tuhan yang indah, sampai kelak kami ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, yang percaya kata sama-sama. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat masing-masing, ya. Pada pagi ini kita akan lihat sebuah tema, yaitu bicara tentang perlindungan Tuhan yang tersembunyi, ya. Mengapa kita perlu membahas bagian ini, ya? Karena sebagai manusia kita sering lupa, ya, kalau Tuhan itu selalu menjagai, melindungi kita sebagai anak-anaknya, ya, secara terus menerus, ya. Artinya dalam satu tahun, ya, 365 hari, ya, Tuhan jaga. Atau dalam satu bulan 30 hari, ya, dan dalam satu hari 24 jam, ya. Namun seringkali kita lupa bahwa perlindungan Tuhan yang begitu sempurna, ya, di dalam hidup kita, yang begitu konsisten. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal, ya, ada banyak kesibukan dalam dunia ini, ya, membuat kita lupa, ya. Baru kemudian lewat satu saat, ya, kita sadar, ya, ketika kita, ya, kilas balik peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Puji nama Tuhan. Ya, itulah sebabnya perlu sekali, ya, kita pelajari pagi ini, ya, tentang perlindungan Tuhan yang tersembunyi itu. Kita membaca satu ayat lebih dulu, ya, dalam Mazmur 27 ayatnya yang keempat
dan ayatnya yang kelima. Ya, ini merupakan doa daripada Daud dan permohonan Daud dan juga merupakan keyakinan Daud. Ya, mari kita baca Mazmur 27 ayatnya yang keempat dan ayat 5. Silakan dibacakan. Mazmur 27 ayat keempat sampai kelima. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Ya, ini tentu merupakan ya pengalaman Daud. Haleluya. Ya, baik ketika dia dikejar-kejar oleh ya Raja Saul, ya akan dibunuh. Ya, juga ketika anaknya Absalom berontak kepadanya, dia lari dari istana. Ya. Namun ya semua itu ya oleh pertolongan Tuhan, oleh perlindungan Tuhan, ya Daud akhirnya bisa kembali dengan selamat. Ya, sebab itu Daud berkata, satu hal telah aku minta pada Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, Daud dengan jujur mengatakan, ya sebab Ia melindungi aku, haleluya, dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ya, jadi ada pertolongan Tuhan, ya khususnya pada saat-saat bahaya. Dikatakan Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ya, kita disembunyikan. Haleluya. Ya, ini luar biasa, saudaraku. Ya, Tuhan jaga kita, lindungi kita begitu rupa. Ya, seolah-olah kita disembunyikan di dalam kemahnya. Haleluya. Ya, bahkan Daud juga berkata, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, Daud mengaku dengan jujur. Ya, kalau bukan pertolongan Tuhan, kalau bukan perlindungan Tuhan, kalau Tuhan tidak menyembunyikan dia dari bahaya, haleluya, mungkin ya dia sudah ya akan tamat hidupnya. Haleluya. Ya, tapi oleh pertolongan Tuhan, ya Daud akhirnya bisa melanjutkan ya kepemimpinannya sebagai raja daripada Israel sampai waktunya Tuhan. Haleluya. Ya. Demikian juga dalam kitab Ayub pasal 1. Ya. Ayat yang ke 9 sampai ayat yang ke 10. Ya. Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 10. Tolong dibacakan. Ayub pasal yang ke-1 ayat 9 sampai ke 10. Ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Amin. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Amin. Ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah ya perkataan iblis. Haleluya, ya. Atau merupakan ya pengakuan iblis. Iblis tahu ya kalau Tuhan itu ya membuat pagar yang tidak nampak. Ya, pagar yang tidak bisa dilihat ya di sekeliling kehidupan orang-orang percaya. Haleluya, baik secara pribadi, baik dalam rumah tangganya, ya, baik buat harta bendanya. Nah, Tuhan jaga lindungi. Ya, ada satu pagar yang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi itu ya iblis dalam roh dia melihat.
Ya, sehingga dia tidak bisa mengganggu Ayub, tidak bisa menjamah tubuhnya Ayub, tidak bisa menjamah ya kata kekayaan Ayub, kalau saja Tuhan tidak mengizinkannya. Haleluya. Ya, jadi iblis tahu nggak bisa dia ganggu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, bagian yang pertama, bagian A, kita akan lihat ya bagian-bagian yang perlu kita jaga. Haleluya ya. Selain Tuhan jaga, ya kita sebagai orang percaya juga perlu berjaga-jaga. Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Haleluya ya. Supaya kamu jangan masuk dalam pencobaan. Ya, iblis memang mencobai. Ya, sebab itu kita perlu berjaga-jaga. Ya, agar sampai kita jangan masuk dalam jerat iblis. Haleluya ya. Nah, bagian-bagian yang perlu dijaga, yang pertama yaitu haleluya. Dalam Yesaya pasal 26 ayatnya yang ketiga. Ya, kita akan lihat dari Yesaya 26 ayat yang ketiga. Bagian mana dalam hidup kita yang perlu dijaga? Tolong dibacakan. Yesaya ke-26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, ya. Jadi yang pertama yang perlu kita jaga dengan baik yaitu hati kita. Haleluya. Ya, hati yang bagaimana? Hati yang sungguh-sungguh ya bersandar pada Tuhan. Ya, bukan bersandar kepada kepintaran kita, bukan bersandar pada kekayaan kita atau bersandar sama manusia yang di sekitar kita. Ya. Jadi yang perlu dijaga itu pertama hati. Haleluya. Hati yang betul-betul menyerah sepenuh pada Tuhan, hati yang betul-betul bersandar pada Tuhan. Ya, kenapa? Karena kalau itu yang kita lakukan, dikatakan ya, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Ya, sering damai sejahtera itu hilang dari kehidupan kita. Ya, sebagai orang percaya, kadang-kadang kita rasa, oh Tuhan tuh kok jauh dari kita. Tuhan kok tidak menjawab doa kita. Ya, sukacita kita waktu kita percaya Tuhan itu begitu meluap. Ya, lama-lama itu jadi menurun. Ya. Kenapa? Karena kita tidak menjaga hati kita. Ya, kita tidak menyandarkan hidup kita sepenuhnya ya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ya. Sebab itu dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Tolong dibacakan. Dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Iya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya. Ya, Amsal Sulaiman kembali mengingatkan kita. Ya, kita harus betul-betul menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Haleluya. Kenapa? Karena dari hati itu muncul ya atau terpancar ya kehidupan. Haleluya. Kalau kita dijaga itu bahaya. Ya, bisa memancar kehidupan yang kotor, yang jahat, ya yang diakhiri dengan ya kematian. Jadi kalau kita jaga dengan baik, sungguh-sungguh, ya dengan serius, maka akan dari hati itu akan memancarkan ya, kehidupan sampai kekal. Haleluya. Ya. Jadi ingat ya, hati kita itu harus selalu kita jaga. Yang kedua, kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27. Apalagi yang perlu kita jaga selain hati. Ya, tolong dibacakan. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-27. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita
ialah mengunjungi yatim, piatu, dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Hal yang kedua yang perlu kita jaga, ya, yaitu supaya kehidupan kita selama kita di dunia ini tidak dicemari oleh hal-hal duniawi. Ya, kenapa? Karena apa yang ada di dunia itu keinginan mata, ya, keinginan tubuh, nafsu, ya, dan keinginan kesombongan. Haleluya. Itu harus kita jaga. Itu harus kita jauhkan dari hati kita. Ya, memang betul. Ya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat, yang berkenan di hadapan Allah, ialah mengunjungi yatim piatu, juga janda-janda dalam kesusahan. Tapi perlu diperhatikan, ya, kita harus menjaga supaya diri kita tidak terhanyut. Ya, khususnya bagian yang ya janda-janda itu. Ya, saya baca dalam beberapa kisah yang nyata, ya, ketika suaminya sakit, ya, pendetanya ngunjungi, ya, ngomong-ngomong sama istrinya, ya, doakan suaminya, haleluya, ya, dan kemudian, ya, belum sampai, ya, suaminya yang didoakan itu meninggal, ya, si pendeta sudah lari dengan istrinya, ya, yang suaminya sakit itu, ya, dan ini harus kita jaga, haleluya, ya, kita sebabnya kenapa Alkitab Tuhan Yesus mengutus murid itu dua-dua, ya, supaya apa? Supaya bisa saling mengingatkan, haleluya, bisa saling menjaga, bisa saling menasihati satu dengan yang lain, haleluya, ya, karena jangan sampai diri kita nanti dicemari, ya, oleh berbagai macam, ya, hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Izin Tuhan. Ini yang kedua, ya, jaga jangan sampai, ya, kita, ya, jatuh, jangan sampai kita tersandung, ya, dalam perjalanan hidup ini. Haleluya. Yang ketiga yang perlu kita jaga, haleluya, ya, kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Haleluya, ya, 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Tolong dibacakan. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya, ya, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yang perlu dijaga itu apa? Lidah kita. Haleluya, ya, Yakobus mengatakan lidah itulah dunia kejahatan. Ya, dunia itu bisa merusak seluruh, lidah ini bisa merusak seluruh kehidupan kita. Haleluya, ya, lidah itu, ya, membahayakan. Haleluya, kalau kita tidak jaga, ya, kenapa? Ya, akan timbul bermacam-macam kejahatan, fitnah, ya, cemooh, ya, kemudian, ya, kata-kata yang tekabur, sombong, ya, ya, juga bibir, ya, terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, ini jadi lidah ini perlu dijaga. Haleluya. Kalau tidak dijaga nanti akan keluar kata-kata yang jahat. Ya, kata-kata yang manis tapi bersifat menipu. Ya, supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik, ya, kita perlu jaga lidah kita. Ya, pepatah Mandarin mengatakan ping chung guru. Ya, sakit itu kenapa? Tidak jaga makanan. Semua makanan dimasukkan. Ya, yang sehat, yang tidak sehat. Haleluya. Ya, kita masukkan. Tapi ho sung wuju. Bencana itu keluar dari mulut. Ya, karena kita sembarang omong menyinggung perasaan hati orang. Ya, bisa-bisa, ya,
kita dibunuh atau paling tidak kita dicelakai. Kenapa? Karena tersinggung dengan perkataan kita. Ya, mungkin perkataan yang bersifat menghina, ya, melukai hati orang, ya, betul-betul perlu dijaga. Ya, jadi kita perlu pertama menjaga hati kita, yang kedua kita perlu menjaga hidup kita jangan sampai dicemari, ya, jangan sampai ya kehilangan rasa asinnya sebagai garam, ya. Yang ketiga, jangan sampai lidah kita itu ya mencelakai orang lain, ya, bukan baik tapi untuk ya meruntuhkan kita, ya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29, ya, kata-kata yang baik itu adalah untuk membangun orang, membangun iman orang, ya, sekali-kali bukan untuk meruntuhkan, supaya sekali-kali bukan untuk melemahkan, ya. Lidahnya sama, haleluya, tapi bila kegunaannya salah maka hasilnya akan berlawanan. Puji Tuhan. Nah, bagian B kita akan lihat bukti-bukti bahwa Tuhan itu melindungi umatnya. Ya, tentu banyak dalam Alkitab. Haleluya, banyak. Tapi kita hanya akan melihat ya 4 contoh secara singkat, ya. Yang pertama kita akan lihat dari Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai 8, ya. Kejadian 16 ayat 7 sampai 8, ya. Ini bicara tentang Hagar, ya, pertama kali ya dia lari ya dari Abraham, ya. Kejadian 16 ayat 7 dan 8. Silakan dibacakan. Kejadian yang pasal ke-16 ayat ke-7 sampai ke-8. Ya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu? Ya. Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Ya. Ayat 13. Disambung ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Ya, tadinya Hagar tidak tahu ya kalau ada Tuhan. Ya, ketika dia lari terkupu-kupu, ya, ya, karena tertekan hidupnya, ya, oleh Sarah, ya, dia lari, ya. Akhirnya ya Tuhan menampakkan diri, haleluya, ya, sehingga ya Hagar bisa berdialog dengan malaikat Tuhan, ya, ya. Dan malaikat Tuhan akhirnya ya anjurkan supaya ya Hagar itu kembali kepada Sarai, ya, majikannya, ya. Ya, sebab itu tempat yang dia ketemu dengan malaikat disebut El Roi, ya. El Roi itu atau Lahai Roi, ya, itu artinya penglihatan dari Tuhan yang membawa hidup. Ya, tadinya dia sudah kehilangan arah hidup. Haleluya. Tapi begitu malaikat Tuhan menampakkan diri dan berbicara pada dia, ya, dia akhirnya ya menemukan jalan kehidupan. Ya, ya, tadinya dia bingung, dia tidak tahu harus berbuat apa. Puji Tuhan. Ya, ini pertama kali. Ya, kemudian dalam Kejadian pasal 21 ayat 17 dan sampai 19, ini ada kedua kalinya.
Ya, yang tadi dia lari, tapi kedua kalinya ini dia diusir. Ya, dan dia tersesat di perjalanan kehabisan air. Ya, dan anak yang dia bawa itu ya karena kekurangan air ya sampai mau mati. Ya, kita baca ya. Kejadian 21 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Tolong dibacakan. Kejadian pasal yang ke-21 ayat ke-17 sampai ke-19. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kiblatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Amin. Ya, jadi kita lihat ini sesat. Kenapa dia diusir oleh Abraham? Ya, kemudian kehabisan air. Ya, orang yang hidup di padang belantara, ya, orang hidup dalam perjalanan itu sangat membutuhkan air. Ya, jadi karena dia tidak sampai hati melihat anaknya itu mati kehabisan air. Ya, ketika dia bingung, ya tidak tahu harus berbuat apa, ya akhirnya dia menangis. Ya, tapi sekali lagi malaikat Tuhan menampakkan diri. Ya, karena Allah mendengar suara dari anak itu, ya lalu mengutus malaikatnya. Lalu berbicara kepada Hagar, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Haleluya. Ya, Hagar tidak tahu kalau ada malaikat Tuhan. Haleluya. Ya, malaikat, dia tidak tahu kalau ada malaikat yang diutus untuk menjaga, untuk melindungi. Ya, akhirnya malaikat itu berkata, bangunlah, ya, bimbinglah anak itu. Haleluya. Karena Tuhan berkata, ya, anak itu akan jadi bangsa yang besar. Ya, lalu ayat 19 mengatakan, ya, Tuhan membuka matanya dari Hagar sehingga dia lihat sebuah sumur. Ya, ya, untuk kedua kalinya, ya Tuhan buka matanya Hagar. Ya, tadinya dia tidak sadar kalau ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Haleluya. Ya, lalu dia lihat ada sebuah sumur, ya lalu dia mengisi, ya, penuh kiblatnya, lalu diberi anak itu minum, ya sehingga anak itu tidak perlu mati kehausan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi ini adalah contoh yang nyata, ya walaupun Hagar itu seorang perempuan Mesir, ya dia jadi gundik bagi Abraham, tapi perhatian Tuhan itu tidak pernah, ya surut dari kehidupannya. Yang kedua, kita akan lihat dari Kejadian pasal 26. Haleluya, ya, Kejadian 26 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ya, kita Kejadian pasal 26 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Tolong dibacakan. Kejadian pasal ke-26 ayat yang ke-24 sampai ke-28. Lalu pada malam itu Tuhan nampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya mengali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar, mendapatnya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Ikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka,
Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, karena kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Ya. Jadi kita lihat ya, ketika Ishak ya dia tinggal di lembah Gerar, ya dia harus berulang-ulang ya berebut sumur dengan para gembala Filistin. Haleluya, ya dia gali lalu diambil. Dia gali lagi, diambil lagi. Haleluya. Sehingga apa? Sehingga ya domba yang digembalakan ya kekurangan air. Haleluya. Ya. Tetapi ya dalam ayat yang ke-24 ya Tuhan menampakkan diri ya kepada Ishak ya dan berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ya, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hamba. Ya, jadi kita lihat di sini ya Tuhan membela, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi Abraham. Haleluya. Dan Tuhan ya menyertai dan Tuhan memberkati. Ya. Kemudian apa? Kemudian dalam ayat 26 datanglah Abimelek dari Gerar. Ya. Untuk menjumpai Ishak dengan sahabatnya yaitu Pikol. Ya, yaitu dan sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Haleluya. Ya, jadi kita lihat ya untuk apa? Ya, Abraham bertanya dalam ayat 27. Tetapi kata Ishak pada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Haleluya. Ya, Ishak heran, kok bisa? Haleluya. Abimelek ya untuk datang. Haleluya. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Dalam ayat 28 lalu jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian ini dengan engkau. Ya. Jadi kita lihat ya penyertaan Tuhan atas kehidupan Ishak itu disaksikan oleh orang-orang lain. Ya, bahkan musuh yang tadi membenci. Haleluya. Ya. Jadi jawabannya itu karena aku jelas melihat ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Ya, ayat 29 kita baca ayat 29 tolong. Kejadian ke-26 ayat yang ke-29. Ya. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ya, jadi kita lihat di sini ya, ternyata apa? Ternyata justru ya Abimelek yang takut dijahati oleh Ishak. Ya, bayangkan seorang raja takut dengan seorang gembala. Kenapa? Karena ini gembala yang disertai oleh Tuhan. Ya, jadi kalau kita adalah seorang yang disertai Tuhan, ya akan membuat orang-orang yang membuat jahat kata kita itu takut, nggak berani bertindak, mundur. Haleluya, ya, karena Tuhan kita itu ya maha besar, ya maha tinggi, maha mulia, ya maha kuasa. Haleluya, puji nama Tuhan.
Contoh yang ketiga, kita lihat dari Kejadian 28 ayat 12. Ya, bukan cuma Ishak tapi juga Yakub, ya. Kejadian 28 ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-12. Ya. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ya. Jadi kita lihat ketika Yakub lari karena diancam ya oleh Esau, ya. Lalu di tengah jalan dia bermimpi. Ya, dia mimpi apa? Dia mimpi ada sebuah tangga, ya, yang ujungnya sampai ke langit, ya, dan tampak, ya, malaikat Tuhan naik turun. Haleluya, ya. Dan ayat yang ke-15 sampai 16 Tuhan nyatakan apa? Coba kita lihat ayat 15 sampai 16. Kejadian pasal yang ke-28 Ya. ayat yang ke-15 sampai ke-16. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ya. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Iya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Amin. Ya, jadi kita lihat ketika Yakub bangun dari tidurnya, dia berkata sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Ya, tetapi aku tidak mengetahuinya. Haleluya. Ya, jadi ini pertolongan yang tersembunyi, perlindungan yang tersembunyi. Haleluya. Ya, sekali lagi membuat iman Yakub semakin kuat, semakin kokoh, ya, untuk menjalani hidup ke depan. Haleluya, ya. Demikian juga, ya, ketika Yakub sudah sampai di rumah Laban, ya, kemudian dia dijadikan menantunya, ya. Dalam Kejadian pasal 31 ayat 23 sampai 24 kita lihat, ya, ketika Yakub meninggalkan Laban dengan istrinya dan anak-anaknya, dengan ternaknya, ya, lalu Laban, ya, dengan orang-orangnya mengejar Yakub, ya, tolong, ya. Kejadian 31 ayat 23 sampai 24. Kejadian 31 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama dikerjanya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ya, ya. Jadi kita lihat, ya, ketika Yakub lari dari Laban karena dia ditipu oleh Laban, ya, mertuanya, ya, berkali-kali, ya, sampai dia tidak punya apa-apa. Ya, akhirnya dia putuskan, ya, untuk mau, ya, pulang ke kampung halamannya sendiri, ya. Tapi Laban, ya, dia dengan orang-orangnya mengejar Yakub, ya, karena Yakub bawa anak, bawa istri, ya, bawa ternak, jadi jalannya pelan, ya, sehingga pada hari yang ke-7, ya, Laban bisa, ya, mendapatkan Yakub. Haleluya, ya. Tapi sebelum dia bertemu dengan Yakub, ya, pada malamnya itu, ya, Tuhan berbicara pada Laban, ya, dalam mimpi, jagalah baik-baik, ya, supaya jangan engkau mengatai, ya, Yakub dengan sepatah kata pun, ya, jangan sampai mengancam, sampai menakut-nakuti, ya, apapun juga, ya. Jadi kita lihat sekali lagi, ya, Yakub juga dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan dari ancaman apa, ya, papa mertuanya,
Ya, karena di situ ya Yakub betul-betul menderita. Ya, dia harus jaga domba-dombanya sampai malam kurang tidur, ya panas, kena kepanasan. Ya, kenapa? Diperalat oleh Laban habis-habisan. Ya, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan membela haknya Yakub tepat pada waktunya. Ya, yang terakhir kita lihat ya dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ya, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Tolong. 2 Raja-Raja pasal ke-6 ayat ke-15 sampai ke-17. Ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya. Jadi kita lihat ketika Elisa ada di Dotan, ya, lalu ya tentara alam ya mengepung dia. Haleluya, ya. Kenapa? Karena dia ingin ya membinasakan Elia. Haleluya, ya. Dan sehingga begitu hambanya itu ya bangun pagi, pelayannya itu bangun pagi, ya dia lihat, waduh, ya satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ya, lalu dia berkata pada ya majikannya, ya celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ya, tapi Elisa berkata, jangan takut. Haleluya, ya jangan takut. Ya, sebab yang menyertai kita itu lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ya, lalu Elisa berdoa dan Tuhan mencelikkan mata bujang itu. Ya, tadinya dia tidak melihat. Ya, ada kuda, ya tidak nampak gunung-gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api mengelilingi Elisa. Ya, tapi setelah Elisa berdoa dia lihat. Ya, jadi seringkali kita tidak melihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya, sampai saatnya nanti kita berdoa, mohon ya kemurahan Tuhan, mohon Tuhan celikkan mata kita, ya, celikkan mata hati kita, untuk betul-betul kita melihat ya begitu banyak pertolongan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Haleluya, ya. Baik di waktu saat kita kecil, ya masih bayi, kita sudah jadi kanak-kanak, kita jadi remaja, pemuda, lalu kita jadi dewasa, ya sampai kita jadi tua, ya kita akan lihat terus ada penyertaan Tuhan, ya seperti apa yang dijanjikan, sampai rambut kamu putih pun aku tetap menggendong kamu. Haleluya, ya. Sebagai penutup kita baca dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8, ya. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin, ya. Jadi ingat ya, malaikat Tuhan juga berkemah ya, mengelilingi hidup kita sebagai orang-orang percaya Tuhan, orang-orang yang takut hormat Tuhan, ya, sehingga kita diluputkan ya dari semua bahaya, bencana, ya, ancaman jahat daripada iblis. Puji nama Tuhan, ya. Kiranya Tuhan tolong kita, ya, kuatkan iman kita ya dalam menghadapi
ya masalah-masalah yang ada sekarang maupun masalah-masalah yang akan datang. Ya, Tuhan berkati. Tambahkan hatiku pada jernihnya hatimu, sucikanlah hatiku yang kering. Beriku hati yang baru, hati yang taat kepadamu, taat pada firman pengajaranmu. Oh Yesus, Engkaulah tambatan hatiku, dengan darah yang kudus Kau selamatkanku. Ku kuharapkan firman-Mu bekerja dalamku, ubahkanlah dan lembutkan hatiku. Ku tambahkan hatiku pada jernihnya hatimu, sucikanlah hatiku yang keruh. Beriku hati yang baru, hati yang taat kepadamu, taat pada firman pengajaranmu. Oh Yesus, oh Yesus, Engkaulah tambatan hatiku, dengan darah yang kudus Kau selamatkanku. Kami rindu Tuhan, ku rindukan firman-Mu bekerja dalamku, ubahkanlah dan lembutkan hatiku. Oh Yesus, oh Yesus, Engkaulah tambatan hatiku, dengan darah yang kudus Kau selamatkanku. Kami rindu Tuhan, ku rindukan firman-Mu bekerja dalamku, ubahkanlah dan lembutkan hatiku. Ubahkanlah dan lembutkan hatiku. Ubahkanlah, ubahkanlah dan lembutkan hatiku. Mari kita akan masuk dalam doa berkat. Ya. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang abadi, malam ini kami bersyukur Tuhan karena perlindungan-Mu dalam kehidupan kami adalah selalu dan senantiasa. Haleluya. Ya, dan kami yakin Tuhan, ya, baik hari-hari ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan tetap menjaga, melindungi kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami pelayan-pelayan-Mu. Haleluya. Sehingga sampai nanti kami akan memandang wajah Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat tangan masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan ikut menyertai kami hari di rumah kami masing-masing, sehingga baik suami istri, orang tua dan anak-anak, juga kesehatan kami, ekonomi kami akan terus Tuhan pulihkan, bahkan sekolah pendidikan anak-anak kami juga. Terima kasih Bapak, sehingga yang sakit Tuhan bisa sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan sudah Tuhan tambahi, bahkan roh kami yang lemah, yang dingin boleh kembali dibakar oleh api Roh Kudus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus yang kita panjatkan semua doa dan syukur. Yang percaya berkata sama-sama, haleluya. Aku percaya janji-Mu yang dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu yang dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya